Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas cara install dan setting MikroTik di VirtualBox. Jadi ada 9 tahapan yang akan kita siapkan. Yang pertama, pastikan kita sudah mempunyai software VirtualBox, sudah diinstal, kemudian aplikasi Winbox dan ISO MikroTik. Kemudian tahap yang kedua adalah kita harus mempunyai koneksi internet dari WiFi atau bisa juga dari Tetrip HP. Nah, di sini saya sudah menggunakan koneksi internet dari WiFi ya, seperti ini. Kemudian kita juga harus tahu default dari gateway koneksi WiFi kita dengan cara mengecek di menu command prompt ya, dan kita ketikkan IP config. Nah, ini tujuannya nanti untuk menambahkan IP address dan gateway di MikroTiknya ya. Jadi ini IP-nya untuk IP address-nya 192.168.254. Jadi nanti di MikroTiknya kita menggunakan segmen 200. Kemudian gateway-nya ke 200.1. Oke, kita langsung saja masuk ke tahapan ketiga, membuat virtual mesin. Kita pilih di sini new atau baru ya, dan kita isikan di sini adalah MikroTik kantor. Ini ya. Kemudian tipenya kita pilih other aja di sini. Tipenya kita pilih other. Seperti ini. Klik next atau lanjut. Untuk memori nanti kita isi 128 GB ya. Kita next. Nah, kemudian kita pilih di sini create new hard disk ya, atau buat hard disk, dan kita isi dengan virtual disk batch. Oke, kita pilih ini next. Nah, untuk kapasitas penyimpanannya bisa kita isikan di sini. Untuk MikroTik cukup 1 GB ya. Oke, buat selanjutnya kita melakukan pengaturan di sini ya, untuk menambahkan adapter ya, di MikroTiknya. Jadi caranya masuk ke menu jaringan, kemudian adapter 1. Nanti ini kita isikan dengan bridge ya. Tujuannya supaya MikroTik bisa di remote dari OS host atau Windows ya. Kemudian adapter 2 ini untuk ke LAN-nya kita isi dengan, nah ini pilihannya adalah internal network atau jaringan internal. Jadi nanti untuk kliennya kita menggunakan OS Linux ya, atau bisa juga Windows yang terpasang di VirtualBox. Oke, kemudian kita lakukan pengaturan untuk storage-nya. Nah, kemudian di sini kita pilih ya, disk-nya, kita browse ke file ISO-nya. Dan saya sudah punya MikroTik versi 620 ya. File ISO-nya. Oke. Langkah selanjutnya baru kita melakukan proses instalasinya. Jadi masuk ke poin yang keempat, proses install. Oke, kita langsung saja melakukan proses instalasi ya. Nah, selanjutnya kita langsung mulai ya. Pilih di sini, kemudian kita pilih mulai. Proses instalasi akan segera berjalan. Nah, pada tampilan ini kita tekan tombol A ya, di keyboard untuk memilih semua feature yang ada di MikroTik. Kemudian selanjutnya tekan tombol I untuk melakukan instalasi ya. Kemudian tekan yes dan yes kembali. Nah, dalam fase ini
proses membuat partisi untuk mikrotik ya, dan memformatnya. Oke, nah di sini sebelum kita melakukan enter atau reboot, nah pastikan telah mengeject tadi CD-ROM yang kita add ya. Jadi caranya kita masuk lagi ke pengaturan sini, ya nanti masuk ke penyimpanan. Nah, di sininya nanti kita harus dihapus, tapi sebelumnya ini harus kita matikan dulu. Di sini kita harus matikan ya. Nah, seperti ini kita matikan dulu, nanti kita jalankan lagi saja. Nah, baru ini kita lakukan penghapusan. Nah, di sini aja klik di sini. Oke. Jadi kita eject dulu, baru kita oke. Nah, baru kita nyalakan kembali. Pada tahap ini mikrotik sudah terinstall dan kita akan langsung masuk ke tahapan ke-5 ya, login ke mikrotik dan akan memberi IP address untuk Ether 1 mikrotik. Oke, kita login aja ya. Ini sudah kosong. Kita sudah berada di mikrotik ya, seperti ini. Nah, kita lakukan cek dulu misalnya interface. Nah, di sini sudah terlihat ada router Ether 1 dan Ether 2 ya. Selanjutnya kita akan mencoba memberi IP address untuk Ether 1 sesuai dengan skenario yang tadi. Jadi IP-nya adalah 192.168.200 ya. Didapat dari mana? Yaitu dari Windows hostnya ya. Kita lihat Windows hostnya. Nah, di sini dapat IP-nya adalah 200.254. Berarti kita isikan 200.2.2 misalnya ya. Oke, sintaknya dengan cara mengetikkan perintah /IP address add address 192.168.200.2 interface-nya ke Ether 1, jadi gateway untuk internetnya. Oke, cukup untuk memberi IP address ke WAN-nya. Nanti untuk ke LAN-nya kita lakukan di Winbox. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu akan melakukan remote mikrotik dengan Winbox. Nah, untuk versi Winbox-nya saya menggunakan versi yang 3 RC6 di sini, karena mikrotik yang diinstal pakai versi yang lama OS-nya. Oke. Nah, seperti ini kita langsung akses IP-nya ya, karena tadi kita udah kasih IP 202. Kita connect di sini IP dan kita loginnya admin, default, password kosong dan pilih connect. Nah, jika ada lisensi di sini nanti tinggal di close aja. Di sini nanti kita close aja. Oke, kita sudah masuk ke menu mikrotiknya di sini. Kita lihat tadi di menu interface. Nah, ini udah terpasang Ether 1 dan Ether 2. Kemudian kita memberi IP address untuk Ether 2-nya ya. Oke, bisa kita tambahkan. Ya, IP-nya bisa kita sesuaikan aja, misalnya 192.168.30.1/4. Ini interface-nya ke Ether 2, itu untuk LAN. Atau kita bisa langsung beri nama dulu interface-nya di sini, Ether 1.
internet. Kedua adalah LAN. Jadi prosesnya seperti ini. Nanti kita sudah mulai masuk ke langkah ke-8, setting internet gateway. Lanjutkan, setelah memberi IP address, kemudian kita setting DNS ya, IP DNS. Kita isikan servernya 8844. Kalau remote request diaktifkan, apply, oke. Kemudian kita setting juga IP root-nya. Tambahkan gateway-nya, kita isi 192.168.200.1. Jadi IP 201 ini adalah gateway di Windows host-nya ya. Kalau kita apply, pastikan disable. Nah, selanjutnya kita lakukan uji coba ping. Pertama ping kita ke gateway LAN-nya dulu ya. 192.168 tadi 200.1. Nah, ini udah oke. Selanjutnya kita ping ke internet google.com. Nah, ini juga sudah berhasil connect ke internet. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat NAT ya. Jadi supaya klien hostnya bisa internetan juga. Masuk ke IP firewall, kemudian kita pilih NAT. Tambahkan chainya source NAT, out interface-nya ke Ether 1. Action-nya adalah masquerade. Play. Oke. Dan langkah terakhir adalah kita akan membuat IP DHCP server supaya klien otomatis mendapatkan IP. Caranya masuk ke IP DHCP server, pilih DHCP setup, pilih Ether 2 LAN, next. Seperti ini, next. Oke. Next. Sistemnya kita isi misalnya 30 menit. Next. Oke, jadi udah berhasil ya buat internet gateway. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk di klien untuk membuktikan bahwa internet gateway sudah bekerja ya. Jadi tadi outputnya adalah ketika kita ping di MikroTik, ini sudah berhasil connect ke internet. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan klien atau user ke MikroTik supaya bisa internet. Nah, di sini saya sudah menggunakan atau sudah menginstal sistem operasi Linux. Jadi teman-teman bisa menginstal sistem operasi Windows atau Linux di VirtualBox. Jadi yang perlu diinstal selain MikroTik tadi ini, kita juga harus menginstal kliennya. Di sini saya menggunakan Linux. Kita atur dulu pengaturannya. Di sini pastikan untuk adapter jaringannya di sini di network. Nah, ini dipilihnya adalah jaringan internal. Jadi supaya bisa terhubung ke MikroTik yang ada di VirtualBox seperti itu. Oke, nah kita jalankan. Di sini saya sudah menggunakan Linux Mint sebagai kliennya. Kita login. Nah, untuk tampilannya, sebenarnya nanti kita bisa memilih di sini pengaturan di VirtualBox-nya. Kita pilih di sini adalah scale mode ya. Jadi artinya
ini bisa seperti ini gitu. Jadi bisa kita drag, kita bisa atur ya. Ini tampilan OS. Itu pun tadi dengan yang mikrotik ya. Seperti ini lah. Ukurannya segini cukup. Oke, kita di kliennya yang perlu diatur lah DHCP-nya ya. Di sini kita cek. Kita bisa langsung lakukan di terminal ya. Kita lihat type config. Nah, di sini otomatis sudah mendapatkan IP 192.168.30.254 dari mikrotik. Jadi ketika kita ping di sini ke gateway-nya mikrotik 192.168.30.1 ini udah terhubung ya. Seperti itu. Kemudian kita ping ke internet juga pasti sudah terkoneksi. Ini. Jadi dengan demikian mikrotik sudah bisa menggunakan internet gateway dan kliennya sudah menjadi atau sudah bisa mengakses internet. Oke, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.